Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Baik ya, alhamdulillah. Di pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai apa itu pengertian iman kepada malaikat Allah, dan juga kita sudah belajar mengenai nama-nama dan juga tugas dari malaikat Allah. Dan saya di sini sedikit bertanya tentang materi yang telah kita pelajari. Apa itu pengertian iman kepada malaikat Allah? Silakan, mungkin ada yang ingat. Silakan. Ya, bagus sekali. Saya rasa ini sudah mewakili dari semuanya. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yakni mengenai menjadi pribadi yang mawas diri. Dan materi pada hari ini yakni hikmah iman kepada malaikat Allah. Jadi apa sih untungnya kita itu beriman kepada malaikat Allah? Untungnya bagi kita itu apa? Kemudian yang kedua yakni contoh atau perilaku-perilaku yang mencerminkan bahwa kita itu iman kepada malaikat Allah. Apa saja contoh-contoh perilakunya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan juga diberi kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama kita harus selalu mengucapkan banyak-banyak syukur, alhamdulillah, karena kita selalu diberi kesehatan, masih diberi kesehatan, sehat lahir dan batin, meskipun dalam keadaan yang kurang baik, yakni kita masih dalam keadaan virus corona, dan juga kita harus selalu menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian langsung saja, di sini yang akan kita pelajari yakni kompetensi dasar, yakni 4.4, menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari pembelajaran kali ini yakni yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang kedua, siswa dapat memberikan contoh perilaku-perilaku yang mencerminkan iman pada malaikat Allah. Kemudian yang selanjutnya yakni siswa tersebut mampu mencontohkan atau berperilaku yang mencerminkan iman pada malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya mempelajari, tetapi kita juga melakukan. Langsung saja yang pertama yakni introspeksi diri sebagai buah keimanan kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah memiliki banyak hikmah atau bisa dikatakan sebagai keuntungan. Jadi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan bercermin kepada sifat ketaatan malaikat Allah. Maksudnya sifat taat malaikat kepada Allah itu bagaimana? Dari situ kita bisa mencontoh perilaku malaikat, yakni dari ketaatannya. Kemudian yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan perasaan diawasi oleh malaikat. Jadi setiap kita melakukan atau berperilaku, itu kita selalu berpikir dan berprasangka bahwa kita itu selalu diawasi oleh
malaikat-malaikat Allah, terutama malaikat Raqib dan Atid, di mana tugas kedua malaikat tersebut yakni mencatat semua amal-amal perbuatan manusia, entah itu amal baik maupun amal buruk. Kemudian yang selanjutnya yakni tetap optimis, tidak boleh berputus asa, karena kita harus yakin bahwa Allah itu memberikan ilmu kepada kita. Terutama dalam kita belajar, kita harus selalu semangat, selalu optimis, karena di situ Allah memberikan ilmu kepada kita, yakni melalui malaikat Jibril. Dan Allah juga memberikan rezeki kepada kita semua, yakni melalui malaikat Mikail. Kemudian yang selanjutnya yakni mendorong peningkatan amal sebagai bekal untuk kehidupan kita kelak. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk menyiapkan bekal kita, beribadah kepada Allah, selalu menjalankan perintah Allah. Kemudian yang terakhir yakni mewujudkan perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dibalas kebaikan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian bekerja keras. Karena bagaimanapun juga kita hidup di dunia, dan juga maka dari itu kita harus bekerja keras untuk mencari rezeki agar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kelancaran, karena tidak bisa dipungkiri kita hidup di dunia juga membutuhkan rezeki, terutama uang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman semua ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Oke, cukup ya. Saya akan sedikit menyimpulkan mengenai yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama yakni introspeksi diri, hikmah. Yang pertama yakni hikmah, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmah keuntungan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keuntungan kita iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu sudah banyak sekali. Pertama, menjadikan kita orang yang lebih baik dari sebelumnya, entah itu dari hal ibadah, hablum minallah, maupun sesama manusia yakni hablum minannas. Kemudian yang kedua yakni mewujudkan perilaku yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lakukan di lingkungan kita. Ada banyak sekali, di antaranya saling tolong menolong, bekerja, mencari pekerjaan atau bekerja yang baik dan halal, bekerja keras, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari barusan dapat bermanfaat dan juga kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.